Berikutnya, pemirsa, seminggu dinyatakan hilang dua bocah di kota Bengkulu ditemukan meninggal dunia. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Inilah detik-detik pembongkaran septic tank di rumah pelaku pembunuhan dua orang bocah di Bengkulu. Jasad seorang bocah di dalam septic tank ini ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita selalu sehat ya. Kasus kita kali ini dari kampung halaman aku sendiri, yaitu kota Bengkulu, di mana dua bocah yang hilang selama 1 minggu ternyata ditemukan jasadnya di rumah tetangganya sendiri. Gimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Kalau kamu suka cerita kriminal atau kisah nyata seperti ini, silakan subscribe. Dan yang udah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya selalu dilimpahkan. Amin. Kasus bermula dari laporan hilangnya dua bocah pada Selasa 15 April 2025. Pelapornya adalah Bapak Gatot Eka, seorang anggota TNI yang melaporkan putranya Abiyu usia 9 tahun dan masih duduk di kelas 5 SD, meninggalkan rumah pukul 10 pagi setelah izin untuk bermain dengan teman-temannya. Lalu pelapor kedua adalah Ibu Mardiana, melaporkan putranya bernama Arjuna, 8 tahun dan duduk di kelas 2 SD, warga perumahan Bumi Persada Indah, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Provinsi Bengkulu. Hampir 1 minggu pencarian yang melibatkan polisi dibantu oleh warga sekitar, tetapi hasilnya nihil. Akhirnya pada Minggu 20 April, beberapa pemancing di Sungai Muara Jenggalu, Kota Bengkulu menemukan karung yang tersangkut di salah satu tali pancing. Karung tersebut sangat busuk hingga menarik perhatian. Mereka pun segera menelpon polisi karena curiga dengan isi karung. Ketika polisi sampai dan membuka isi karung, terdapat mayat yang udah nggak bisa dikenali lagi karena sebagian kondisinya itu udah rusak berat. Pada saat itu polisi memperkirakan mungkin jasad ini dimakan biawak yang memang banyak di Sungai Muara Jenggalu. Ditemukan juga batu di dalam karung sebagai pemberat. Titik terang dari kasus ini adalah tulisan di dalam karung, yaitu Ibrahim Tanjung Bengkulu dan biji cabai. Jadi FYI aja ya, karung ini biasanya diberikan nama agar saat pengiriman barang hasil pertaniannya itu gak tertukar. Nama Ibrahim menunjukkan satu keluarga yang tinggal di perumahan Persada Indah yang gak jauh dari kediaman Arjuna. Nah, kebetulan keluarga Ibrahim ini juga memang dikenal sebagai petani cabai. Nah, besoknya Senin malam 21 April 2025, Polresta Bengkulu mendatangi kediaman keluarga Ibrahim Tanjung yang didiami oleh putrinya Victoria Tanjung beserta suaminya Sony Caniago dan anaknya yaitu Putra. FYI aja, jadi Putra adalah anak Victoria dari pernikahan pertama. Di sana mereka menggeledah rumah dan ditemukan juga karung serupa bernama Ibrahim Tanjung. Sebenarnya di sini polisi udah yakin nih bahwa salah satu pembunuh ya pasti pelakunya. Tapi polisi ingin mencari bukti yang jauh lebih kuat. Saat penggeledahan, polisi mencium bau busuk yang amat menyengat. Jadi diikutilah asal bau busuk itu sampai ke belakang rumah. Ternyata sumbernya itu dari septic tank. Di atas penutup septic tank itu ada beberapa batang serai. Ketika diangkat penutupnya, terlihat karung yang sama persis dengan karung yang ditemukan di Sungai Jenggalu. Bener aja, ketika dibuka terdapat mayat bocah dan batu sebagai pemberat. Di sini penghuni rumah udah nggak bisa ngelak lagi. Akhirnya remaja bernama Putra mengaku telah menghabisi nyawa dua bocah itu karena kesal kolamnya suka dipancing. Putra sendiri berusia 17 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMK. Putra lantas dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti yang diamankan meliputi 4 karung plastik, 1 karung goni, batu, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut jasad korban. Orang tua Putra pun diamankan oleh polisi karena ditakutkan kena amuk massa. Bener aja, besoknya rumah Putra diamuk warga, barang-barang dihancurkan berserakan. Situasi ini langsung diamankan oleh polisi yang tiba di TKP.
Pengakuan Putra sendiri mengenai kolam adalah milik keluarganya dibantah sama tetangga sekitar. Jadi kolam itu sebenarnya hanya siring atau seperti aliran sungai kecil yang kebetulan berada di belakang rumahnya Putra. Itu pun jarang ada ikannya, paling hanya ikan kecil atau ikan liar dan bukan ikan peliharaan. Di hadapan polisi, Putra mengatakan dia memiting leher Arjuna dengan lengan kanan, sedangkan Abiyu dengan lengan kirinya. Lalu Putra melompat ke dalam kolam dan membenamkan kepala kedua bocah itu. Ketika sadar bahwa kedua bocah itu udah gak bernyawa, Putra mengangkat kedua mayat ke atas kolam, lalu masuk ke rumahnya, mengambil karung dan memasukkan mayat ke dalamnya. Karungnya terdiri dari 2 lapis. Jadi pertama karung biasa, lalu karung goni dan diberikan batu sebagai pemberat. Sekitar jam 6 sesudah maghrib, Putra membawa jasad Abiyu menuju sungai Jenggalu dengan menggunakan motor. Ketika sampai di jembatan Arau Bintang, Putra lantas membuangnya ke bawah jembatan. Lalu Putra kembali lagi nih ke rumah dengan niat ingin membawa jasad Arjuna. Ketika sampai, dia melihat rumah Arjuna yang tidak jauh dari rumahnya itu udah banyak orang alias udah dikerumunin nama orang. Putra takut ketahuan. Akhirnya jam 7 malam dia membuang jasad Arjuna ke dalam septic tank di belakang rumahnya dan dia juga menaburi kapur barus supaya nggak bau. Hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu membuktikan jasad di septic tank adalah Arjuna. Lalu yang di Sungai Jenggalu adalah jasad dari Abiyu. Nah, di sini aku mau kasih tahu aja untuk hasil otopsi jasad Abiyu itu terdapat luka lebam di pipi kiri, resapan darah di dada yang menunjukkan adanya pukulan keras di dadanya Abiyu dan ada bekas cekikan di leher. Lebih miris lagi, ini kedua tangan Abiyu itu terputus. Jantung, hati dan ginjalnya itu hilang. Di kakinya juga terdapat banyak sayatan. Keluarga Abiyu meyakini ini bukanlah karena digigit atau dimakan biawak, tapi ada orang yang sengaja mengambil organ itu. Keluarga Arjuna dan Abiyu meyakini pelakunya lebih dari 1 orang. Kenapa? Karena pengakuan Putra itu ganjil alias aneh. Jadi pada saat proses pencarian itu Rabu tanggal 16 April, jadi keluarga itu mendapatkan informasi dari salah satu warga kalau Abiyu sama Arjuna itu membantu menguras kolam ikan milik warga. Nah, si pemilik kolamnya itu ngasih ikan sebagai upah. Jadi nggak mungkin dong kalau Putra sama Abiyu nyari ikan lagi. Nah, kemudian Putra mengaku menghabisi mereka sekitar jam 4 sore. Sedangkan jam 4 sore itu warga masih melihat Arjuna dan Abiyu itu metik pohon jambu. Maksud aku metik buah jambu. Bahkan ada salah satu warga yang sempat minta. Sekitar jam 5 sore juga masih terlihat di salah satu kebun warga. Ditambah nih ya, Putra itu membuang tubuh Arjuna ke dalam septic tank. Yang dinilai itu penutup septic tank itu kan berat ya. Harus dibantu sama 2 atau 3 orang dewasa. Yang tambah anehnya lagi adalah sikap orang tuanya Putra, yaitu Bapak Sony Caniago, mendadak jadi dukun alias bisa meramal juga. Sony bahkan bolak-balik minta batang serai, lalu sebagian serainya ditaburkan ke kolam. Sony juga selalu mengarahkan warga untuk mencari Abiyu dan Arjuna ke tempat yang jauh. Dia juga mengatakan bahwa salah satu bocah itu sudah meninggal, satunya masih hidup. Nah, ini aku FYI aja ya. Jadi keluarga Putra ini juga terkenal tertutup dan jarang bersosialisasi. Karena Sony ini dikenal dengan temperamen. Anehnya pada saat kasus hilangnya kedua bocah tersebut, itu keluarga tiba-tiba aktif bersosialisasi, bahkan ikut mencari keberadaan Abiyu dan Arjuna. Kecurigaan yang lain adalah mantan bos Putra yaitu Bapak Yo. Pak Yo mengatakan hari itu Putra nggak datang ke tokonya untuk bantu-bantu. Jadi FYI aja ya, ini habis pulang sekolah biasanya si Putra ini suka membantu di tokonya Pak Yo seperti itu. Karena hari itu nggak masuk, akhirnya Pak Yo pergilah ke rumahnya si Putra. Dia sampai di sana sekitar jam 5 sore. Dia di sana melihat Putra lagi duduk di terasnya. Dan Putra itu nggak menunjukkan sikap apapun. Jadi sikapnya itu biasa sekali. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cemas. Nggak menunjukkan kalau dia tuh habis menghabisi 2 bocah.
Saat ini kasus persidangan masih berjalan ya. Sidang pertamanya pada 16 Mei 2025 yang menghadirkan Putra di pengadilan. Menurut pengacara dari keluarga korban yaitu Abiyu dan Arjuna, Putra ini kayaknya harus dites kejiwaannya karena nggak menunjukkan penyesalan sama sekali. Putra bahkan tidak minta maaf. Putra didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan penjara maksimal 20 tahun. Jasad kedua korban yaitu Arjuna akhirnya dimakamkan di kota Bengkulu, sedangkan jasad Abiyu dibawa ke kota Palembang dan akan dimakamkan di samping kakaknya yang terlebih dahulu meninggal. Kita semua berharap keadilan benar-benar ditegakkan ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Putra pelaku tunggal atau ada orang lain yang membantu? Nanti tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Insya Allah ketemu di kasus berikutnya. Wassalamualaikum. See you.